Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iqbal Ramdhani, NIM H44190070. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir untuk mata kuliah Ekonomi Kelembagaan yang berjudul Kebijakan Restorasi Hutan, studi kasusnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, wilayah Kabupaten Sukabumi. Yang pertama ada pendahuluan. Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang terletak di antara dua provinsi, yaitu di Provinsi Banten dan Jawa Barat, memiliki karakter yang unik, yaitu berupa penggabungan dua ekosistem pegunungan, yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak. Selain itu, memiliki fungsi sebagai penghubung ekosistem dengan kesatuan bentang alam hutan hujan tropis terluas di Pulau Jawa, juga memiliki manfaat yang sangat banyak, yaitu menjaga tata air, wilayah jelajah satwa liar, hingga pembangunan sosial ekonomi. Permasalahan. Peran sektor kehutanan di Kabupaten Sukabumi terlihat rendah karena nilai tambah bruto industri kehutanan masih tergabung dalam subsektor industri pengolahan. Pengolahan Taman Nasional Gunung Halimun Salak juga memiliki tantangan yang serius dengan terus maraknya degradasi dan deforestasi hutan, di antaranya penebangan liar, perburuan, perambahan kawasan, hingga kerusakan habitat dan ekosistem. Peluang dan kekuatan strategi menjadi kunci penting untuk memaksimalkan dan mendukung kebijakan pertumbuhan kehutanan yang agresif. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 159 Tahun 2004 tentang restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi juga menjadi titik terang dalam kebijakan restorasi ekosistem di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat dan perluasan hutan rakyat harus menjadi urutan utama dengan diikuti pengembangan ekowisata, penguatan industri, dan rehabilitasi lahan kritis. Identifikasi IAD yang pertama yaitu keberlanjutan ekologi atau biologi. Indikatornya yaitu cadangan karbon dan populasi satwa. Parameter yang digunakan yaitu metode pengumpulan data pada SNI 7724-2011 dan metode Line Transcat. Yang kedua, ada keberlanjutan ekonomi. Indikator yang dipakai yaitu tingkat pendapatan, kontribusi pendapatan, dan kolaborasi. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan perhitungan menggunakan WMS atau Weight Mass Score. Yang ketiga yaitu keberlanjutan sosial budaya yang memiliki indikator pengelolaan hutan, tradisi pembagian wilayah, dan budaya. Metode yang digunakan yaitu pendekatan analisis deskriptif. Yang keempat yaitu keberlanjutan kelembagaan, yang indikatornya adalah batasan aturan dan kepercayaan masyarakat. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif komponen lingkungan eksternal. Selanjutnya yaitu kondisi interaksi antar aktor yang memiliki indikator ketergantungan dan homogenitas atau kepentingan. Metode yang digunakan yaitu analisis korelasi Spearman. Yang keenam, yaitu ada faktor yang berpengaruh terhadap kondisi interaksi. Indikatornya yaitu motivasi dan menggunakan metode perhitungan WMS atau Weight Mean Score. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu karakteristik aktor, di mana indikatornya yaitu masyarakat dan organisasi atau lembaga. Metode yang digunakan yaitu metode simple random sampling dan studi pustaka. Pembahasan yang pertama yaitu identifikasi rezim pengelolaan. Model rezim pengelolaan kebijakan restorasi hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Kabupaten Sukabumi adalah pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah dengan tujuan yaitu restorasi hutan dengan tetap menegakkan nilai-nilai sosial di masyarakat yang diwujudkan dalam fungsi alokasi, distribusi, keadilan, dan stabilitas yang terbagi lagi menjadi 3 bagian yang akan kita bahas selanjutnya. Identifikasi rezim pengelolaan yang pertama yaitu ada kebijakan nasional yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan atau Kepmen nomor 159 tahun 2004 tentang restorasi ekosistem di kawasan hutan produksi. Yang selanjutnya yaitu kebijakan provinsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah atau Perda Provinsi Jawa Barat nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Dan yang terakhir yaitu ada kebijakan kabupaten yaitu tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi nomor 22 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi tahun 2012 sampai 2032 yang di dalamnya terdapat rehabilitasi yang termasuk fokus dan strategi penataan ruang. Identifikasi yang selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Terdapat 3 identifikasi masalah yang timbul akibat dari kebijakan restorasi hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak wilayah Kabupaten Sukabumi, yaitu yang pertama, ada restorasi yang masih disamakan dengan rehabilitasi, sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat yang harus keluar dari kawasan hutan untuk mengembalikan habitat. Yang kedua, ada keberlanjutan ekologi yang terganggu, seperti tekanan dan gangguan dari kebijakan restorasi yang menyebabkan menurunnya populasi satwa primata.
Dan yang ketiga, yaitu kolaborasi antara masyarakat dengan stakeholders yang kurang berhasil, dikarenakan implementasi kebijakan yang lebih banyak melibatkan stakeholders atau pemerintah dan lembaga lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada analisis stakeholders atau stakeholders analysis. Analisis stakeholders dalam kasus kebijakan restorasi hutan menjadi penting untuk mengetahui berbagai kepentingan, pengaruh, dan klasifikasi di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang dianalisis dari mengidentifikasi, memberikan penilaian terhadap atribut yang ada, dan menyusun analisis. Dapat dilihat pada gambar di samping, warna kuning menunjukkan lembaga BUMN atau swasta, hijau merupakan lembaga pendidikan, biru merupakan organisasi non-pemerintahan atau NGO, dan yang terakhir ada jingga yaitu pemerintahan. Stakeholders yang terdapat dalam kebijakan restorasi ini berjumlah 26 aktor yang terbagi ke dalam 4 kelompok besar dengan total 56 pemangku kebijakan. Ada 2 lembaga yang termasuk ke dalam key players yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi untuk kebijakan restorasi jangka panjang, didukung oleh 30 aktor yang menjadi subjek dengan kepentingan yang tinggi dan memiliki pengaruh yang rendah. Selain itu, juga terdapat 20 aktor dalam koridor context setter yang memiliki kepentingan rendah dan pengaruh yang tinggi. Yang terakhir, ada 4 aktor dalam kelompok crowd dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah. Identifikasi yang selanjutnya yaitu adalah identifikasi peran stakeholders. Pemulihan ekosistem di Taman Nasional Gunung Halimun Salak memerlukan upaya dan kolaborasi bersama. Untuk itu, peran para stakeholders yang terlibat menjadi penting untuk menjadi fokus dan panduan dalam keterlibatannya, yaitu pemerintah yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam kesejahteraan masyarakat dalam upaya untuk mewujudkan pembentukan pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, ada BUMN dan swasta yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam aspek operasional seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta organisasi non-pemerintahan dan pendidikan yang meskipun keterlibatannya masih bersifat insidental dan belum terintegrasi, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan restorasi yang baik dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Strategi kebijakan yang diambil harus mengetahui persoalan konsep dan kebijakan restorasi ekosistem. Selanjutnya, kolaborasi antara stakeholders dan masyarakat harus lebih baik dan jelas untuk memperkuat pengelolaan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kajian dan penelitian harus dilakukan lebih lanjut supaya kebijakan restorasi yang dilakukan tidak mengganggu kehidupan masyarakat sebelumnya dan hewan-hewan yang ada. Yang terakhir, diperlukan penguatan tata kelola kelembagaan dan kemitraan yang sangat diperlukan untuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berkesinambungan. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.